Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syairalun kembali lagi dalam program Sarmi Podcast edisi Bincang Publik bersama saya jurnalis harian Salafi Indonesia Mawadatul Husna, dan tema kita hari ini yaitu setetes darah menyelamatkan nyawa manusia. Dan telah hadir bersama saya yaitu Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Banda Aceh, Pak Kamaruzzaman Hafni. Assalamualaikum Pak Kamaruz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Una. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat Pak ya. Meskipun di tengah pandemi tetap harus sehat Pak. Harus jaga kesehatan. Ya, dan terus semangat untuk kemanusiaan, semuanya totalitas tanpa batas. Oke, totalitas tanpa batas. Itulah moto dari Pak Kamaruz. Yeah. Baik, Syairalun, hari ini kita akan berbincang dengan Pak Kamaruzzaman lebih kurang 30 menit ke depan. Kita akan membahas terkait kebutuhan darah ataupun stok darah di PMI selama pandemi ini seperti apa. Kemudian bagaimana tantangan di teman-teman PMI dalam mengumpulkan darah. Nah, Pak Kamaruz, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Mungkin di tengah kesibukan Bapak, tapi Bapak meluangkan waktu untuk hadir di program Semi Podcast Pak. Wajib hadir. Wajib sosialisasi. Oke, baik Pak. Ini mungkin bisa diceritakan Pak, kalau untuk kebutuhan darah sendiri di PMI saat ini seperti apa nih Pak di tengah pandemi? Ya, kalau kita lihat memang perbandingan antara masa-masa pandemi dengan sebelum pandemi itu, kebutuhan darah itu kalau kita melihat ada agak menurun ya, agak menurun. Kenapa menurun? Karena orang jarang ke rumah sakit, paling baru pandemi kemarin itu. Ini udah mulai lagi. Jarang orang mau berobat ke rumah sakit dengan berbagai berbagai alasan. Tetapi juga tidak dengan menurunnya juga ada problem lain lagi. Dengan agak menurun kebutuhan darah ini juga menurunnya orang donor darah. Oh gitu. Kenapa menurun orang donor darah? Nah, karena orang juga berpikir pertama dulu, berpikir nih donor darah, ini COVID, ini ada darah COVID, ini nanti kita kena COVID. Nah, padahal kita Palang Merah Indonesia menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk para calon pendonor dan juga petugas medis itu sendiri yang ada di PMI. Jadi makanya waktu pertama kita agak capek nih, agak capek mensosialisasi kepada masyarakat bahwa kita sterilkan semua ruangan, kita desinfektan juga selalu kita siapkan untuk tempat pendonor, kursi pendonor dan semuanya. Jadi alhamdulillah dalam beberapa kali juga di media sosial dan dimanapun setelah kita beri penjelasan dengan surat PDTDI, yaitu Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia, kemudian WHO, malah orang COVID Corona itu mau jadikan plasmanya mau diolah lagi oleh Palang Merah untuk dijadikan obat. Jadi akhirnya masyarakat alhamdulillah datang berduyun dan malah juga kita wajib berterima kasih kepada pemerintah Aceh yang telah melakukan satu gebrakan yang luar biasa kali ini di bawah kepemimpinan Pak Insinyur Nova Iriansyah MT dan dimasifkan oleh Pak Sekda Dr. Taqwallah MKes bahwa seluruh kepala dinas dan jajarannya, kepala biro dan jajarannya untuk melaksanakan donor darah di PMI untuk memenuhi stok darah, dan ini sangat membantu ya untuk memenuhi kebutuhan stok darah itu sendiri Pak. Ya, kenapa saya bilang membantu? Kalau dulu kan sasaran kita dulu itu di samping TNI Polri mahasiswa di kampus. Sementara sekarang sama kita ketahui mahasiswa di kampus tidak ada. Ya, kuliah daring kan. Jadi ini juga satu, makanya ditutupi oleh gerakan ASN berdonor ini. Dan ini dibuktikan dengan juga bukan ASN aja malah. Ini juga tanda kutip, makanya saya katakan Palang Merah Indonesia tidak mau berpolitik, tidak ada mengurusan masalah ribut sini, ribut situ. Saya nggak mau masuk ke dalam itu, tetapi yang saya sampaikan dengan ada gerakan ASN berdonor. Kemudian juga makanya yang donor ini juga bukan gerakan ASN, malah yang berseberangan, yang sebenarnya juga kami datang ke Palang Merah Indonesia demi kemanusiaan tadi. Demi kemanusiaan. Maka saya bilang kepada anak-anak PMI, kepada siapapun, kalau ada di medsos berkomentar tentang miring ke sana, lebih ke sana, miring ke situ tentang politik, kalian jangan like pun saya haramkan. Nge-like aja saya haramkan. Kenapa? Kita butuh semua orang. Kita butuh semua orang. Jangan ada yang terluka dengan kita. Tidak ada yang terluka dengan kita Palang Merah Indonesia. Karena kita butuh orang. Jangan sampai gara-gara si Kamarud pimpin PMI, dia marah sama si Kamarud, tapi dia nggak mau donor darah. Dia marah sama si Kamarud, nggak mau datang ke PMI.
Nah, makanya saya jaga itu Yeah. beserta seluruh jajaran. Nah, Karena pun gini ya Pak, demi kemanusiaan dan setetes darah itu bisa menyelamatkan nyawa manusia ya Pak ya. betul. Makanya saya bilang tadi, jangan kita masuk ke wilayah-wilayah politik praktis. Itu urusan orang. Itu urusan orang. Urusan Kalaupun kita tahu, uh, ya kita diam sajalah. Yeah. Orang sebelah sana membicarakan kita dengar, sebelah sana kita dengar. Tapi yang penting artinya kita berjibrol Pak Kamarud, yang penting darah. Itu seperti karena itu. orang akan datang ke PMI untuk mencari darah ya Pak ya. Iya. Nah, apabila kebutuhan stok itu tidak ada, kan kasihan juga. Kasihan datang dari Payabakung, datang dari Utapang Aceh Tapak Tuan sana kemari, sampai sini keluarga nggak ada. Itu yang dicari. Ya. Supaya ini juga itu, makanya saya selalu juga merubah image juga, merubah image bahwa jangan sampai kita selalu melakukan barter, kita selalu membebani keluarga pasien dengan ketika dia datang tidak ada stok, kita tanya ada keluarga. Itu yang saya haramkan juga di PMI. Gitu. Nggak boleh. Makanya kita buka call center 0811 68 15 800. Saya ulangi sekali lagi. 0811 68 15 800. Itu nomor call center. Call center khusus darah. Khusus tidak darah. boleh yang lain. Oke, jadi masyarakat bisa menghubungi nomor itu apabila butuhkan darah gitu. Iya, langsung ke nomor itu bukan darah di Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya. Jadi dia boleh konfirmasi ke situ. Umpamanya yang jawab di sini pun jangan jawab macam-macam. Yang jawab di sini jangan bilang, "Pak, ini sedang tidak ada stok, Pak." Umpamanya dia jawab, "Tolong Bapak cari keluarga gini gitu." Kan sopan jawabannya, Iya. tapi itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun sopan tidak boleh, tapi bagaimana jawabannya oleh petugas call center yang setiap hari tiga kali shift, 3 orang shiftnya, dia akan menjawab, "Pak, Bapak catat nomor golongan darahnya, kemudian kita ini nama pasien, darah apa yang diminta, PRC, MTC, promosi dan sebagainya." Kemudian dia akan catat di buku catatannya, kemudian oleh petugas, kemudian nanti Bapak Nasarisa, kami akan menghubungi para pendonor yang ada di database Palang Merah Indonesia menurut golongan darah yang diminta. Nanti kami akan menghubungi balik Bapak. Seperti itu. Itu Pak 24 jam Pak ya? 24 jam. Nanti boleh testimoni jam 2 pagi, jam 3 pagi sekali. Testimoni. Sering saya bilang teman-teman testimoni mereka, jangan saya telepon. Maka siapapun telepon saya, itu pasti saya bilang hubungi call center 0811. Enggak, Pak, kalau telepon sana. Kalau saya telepon sana berarti ada permainan dan strategi apa ini? Iya. Tapi kalau nggak bagus pelayanan di sana, ketika ditelepon sana tidak bagus pelayanannya, tidak seperti yang kita harapkan, maka komplain ke nomor saya. Oke. 0811 68 9907. Biar saya tahu siapa yang bertugas. Jam berapa saya tahu siapa bertugas. Jadi bisa kita cross check di mana kesalahannya ya Pak ya? Bisa. Oke, di mana kesalahannya. Jadi Pak tadi kan petugas kan menjawab bahwa mereka akan mencari dulu di database-nya. Di database. Tapi kalau apabila pihak keluarga mau donor boleh juga ya Pak ya? Silakan, tapi tidak ini ya. Ya, tidak meminta. Tidak meminta. Jangan memaksa, apalagi bukan golongan darah yang sama. Iya. Umpamanya dia gini. Dia lagi duduk itu menunggu, bukan golongan darah sama. Saya mau donor, Pak. Kami ingin sampaikan kalau Pak donor silakan aja, tapi tidak kewajiban membayar hutang donor itu Pak ya, hutang darah itu tidak. Itu bukan kewajiban. Itu barter namanya. Barter diharamkan. Nah, kenapa diharamkan? Ya. Filosofinya seperti ini, nah. Ya. Ketika orang mendonor, mendonorkan darah, butuh untuk keluarga. Ya. Kita paksakan kan, terpaksa kan? Terpaksa harus cari keluarga hari ini. Besok ketika dia butuh darah untuk, misalnya donor hari ini donor keluarga, donor apa? Donor sukarela. Yeah. Besok ketika 2 bulan ke depan saya bisa donor, besok ketika butuh darah untuk keluarga Una, 15 hari kemudian, datang ke PMI atau telepon Palang Merah Indonesia. Kalau jawab tadi oleh PMI, cari keluarga, macam mana pemikiran Una? Kan marah sama PMI. Kalau orang Aceh bilang, buka-buka makah, dia baru donor, nggak bisa donor lagi, baru 15 hari. Makanya jangan ciptakan itu. Tapi tugas PMI mencari. Karena dia udah, karena dari database tuh. Database kita sekarang 100.000 lebih. Kita tinggal cari golongan darah O+ yang diminta. Kita cari. Kita hubungi. Makanya tugas mereka. Mahal bayar HP itu 18-1900 itu mahal. Tapi demi kemanusiaan harus. 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 Pak, kalau untuk saat ini kan tadi Bapak bilang kebutuhan darah sama pandemi ini berkurang apa ya? Agak berkurang kemarin ya? itu, tapi ini udah mulai lagi. Udah mulai banyak lagi permintaan darah ya Pak ya. Ini Pak, PMI sendiri ini melayani berapa banyak rumah sakit Pak untuk kebutuhan darah?
Kita untuk kebutuhan darah di Banda Aceh, Aceh besar sampai ke Calang itu kita yang layani. Mulai rumah sakit Zainal Abidin itu juga masuk klinik-klinik. Kalau saya tidak salah ada sekitar 27 rumah sakit dan klinik. Tapi yang besar tentu rumah sakit Zainal Abidin, kemudian Harapan Bunda, Fakina. Sekarang sudah ada lagi Nepa Family ya, dan sudah Azhar dan sebagainya lah. Dan ada klinik-klinik kecil juga yang itu. Tapi yang banyak itu tadi membutuhkan malah sampai ke Calang. Sampai ke Calang juga ya. Dalam per hari berapa banyak darah yang harus kita penuhi nih Pak? Minimal 100 kantong darah setiap hari itu wajib harus ada. Wajib harus ada. Wajib harus ada untuk memenuhi kebutuhan di rumah sakit yang ada. Untuk saat ini Pak pernah kekurangan nggak Pak atau bagaimana? Pernah. Dan sering kalau kekurangan, makanya kekurangan itu cuma ditutupi yang saya bilang tadi. Ya. Ini kan sekarang pendonor juga, mohon maaf ya, pendonor sekarang kan juga ketika nih sistem PMI memanggil, meng-SMS oleh 15.300 itu di SMS, mereka datang. Itu udah berapa nih di UDD sedang donor itu donor darah sukarela. Jadi ini udah banyak yang datang, DDS datang, mereka sendiri datang. Sekarang udah mulai. Jadi banyak juga yang tutupi datang ke gedung. Dengan sistem yang kita buat sekarang, sistem IT ini banyak sekali kelebihannya. Kelebihannya apa? Si pendonor nggak bisa menipu diri sendiri. Husna sudah mendonor, kita tanya kapan Husna mendonor. Oh saya sudah Pak, gini gitu, tinggal kita klik nomor HP Husna dan segala macam keluar. Langsung keluar datanya. Kemudian dimulai pertanyaan lagi, macam mana itu Pak nomor HP-nya, ada orang tulis nomor HP itu, gini gitu, apa anak PMI itu akan jadi yellow pack? Oh tidak, itu juga haram. Tidak boleh nanti, karena pada nomor HP pejabat, nomor HP politisi, ada di situ semua. Nggak boleh, orang nggak suka kan. Maka saya bilang ke anaknya, jangan coba-coba berikan nomor HP, karena ada di situ nomor HP. Masa kita berikan nomor HP Pak Dalan Jamaludin, Pak Nafa Iriansyah, Pak Tarmizi SP, ya, Syah Yami dan sebagainya, itu ada nomor HP yang di situ semua. Karena mereka mendonor di Palang Merah. Jadi nggak mungkin nanti kita nomor HP politisi kita donor, ya kan? Dr. Purnama, Ihsanuddin MZ dan sebagainya. Dijaga, kerahasiaannya itu kita jaga. Kerahasiaan jaga, makanya PMI itu harus dijaga. Kerahasiaannya harus dijaga ketat. Karena ada prinsip Palang Merah Indonesia, independensi itu harus dijaga. Netralitasnya juga harus dijaga. Jadi nggak boleh orang datang tanya, berapa nomor HP Pak Ihsanuddin MZ? Oh gini. Itu kalau saya dapatkan saya keluarkannya. Nah itu privasi orang. Langsung tindakan tegas yang kita kasih ya Pak. Nggak boleh main-main itu, main-main. Nggak mau orang mendonor. Mau apa Pak? Apa HP Pak Sekda, Pak Takollah. Pas tahu dari mana Pak nomornya? Dari PMI. Ya. Orang besok kan nggak mau lagi isi nomor HP itu. Padahal nomor HP itu sangat penting. Kenapa penting? Ketika kita nanti 2 bulan kemudian akan datang SMS. Kalau dia kasih nomor HP ya salah-salah, nanti sistem nggak bisa dicari. Nanti nggak bisa itu laut lah larinya kan. Oke, baik. Pak, tadi kan ada 3 Banda Aceh besar dan sampai ke Calang kita penuhi kebutuhan darah ya Pak. Nah untuk saat ini sendiri kalau misalnya untuk golongan darah sendiri yang memang stoknya itu selalu ada dan yang memang kurang apa nih Pak? Misalnya apa golongan BK atau A mungkin yang memang kalau kita bilang memang yang paling sering orang pakai kan O, B, A itu kan biasa karena ABO itu. Kalau yang langka, agak langka, AD ya. Tapi sekarang ada yang sangat-sangat langka lagi. Apa itu Pak? AB negatif, B negatif. Yang kita sekarang kan kita positif semua. Tapi yang negatif itu kita nggak kasih mereka donor. Yang dipimpin oleh Dr. Natalina, Dr. Aslina dan kawan-kawan itu mereka orang-orang negatif, berpikiran positif semua itu. jadi mereka itu nggak kita berikan donor, tapi tahan di badan. Ketika dibutuh, kita punya grup RNA namanya, resus negatif aja. Ketika dibutuh, di Aceh ini baru ada 200-an orang. Itu yang negatif. Yang negatif. Itu sangat-sangat langka. Ketika dibutuhkan, baru mereka kita panggil. Baru kita panggil. Kemarin dibutuhkan, ada pasien. Itu saling memberi kita. Muria di Sigli, nanti kita kirim. Seperti ada di Bina Maria, mereka ada di Usmawe. Malah ada di luar kota. Jadi seperti itu. Jadi itu sangat-sangat sangat-sangat Dr. Dewi, Karlina Dewi, SPOG itu negatif juga. Negatif juga. Berarti misalkan AB negatif apa ya? Ya, AB negatif, B negatif. Ada positif, ada negatif. Iya, A negatif. Artinya yang negatif itu yang jarang ada ya? Sangat jarang. Ya. Di Indonesia aja bisa hitung pakai jari, apalagi di Aceh. Tapi kalau untuk kebutuhan yang O+, A+ yang lainnya itu ada di rumah sakit Pak? Di PMI. Yang di A+, B+, seperti saya katakan tadi, itu kan kita kan agak gampang dapatkan, yang makai pun ramai. Kan gitu darah kan? Misalnya O, yang pakai juga banyak O. Ya karena O berjejer O.
Ini kita kan sekarang juga yang menyangkut dengan ini, Pak Tajuna. Menyangkut dengan orang yang membutuhkan darah, yang dia harus punya darah, harus transfusi. Itu anak-anak talasemi. Oh iya betul Pak. Anak-anak talasemi. Anak talasemi itu dia nggak mengenal COVID. Ya, itu bagaimana nih Pak? Makanya kita dulu kan ada program handphone 10 pendonor itu satu anak talasemi. Ya, Karena tidak semua orang bisa melakukan donor darah karena kesehatan segala macam, alasan kesehatan. Dan anak talasemi ini juga sudah sampaikan ke mereka. Mereka juga orang tuanya agak takut ke rumah sakit, sebenarnya kan. Makanya terpencar sekarang mereka. Nanti ada di Azhara, masuk ke rumah sakit ibu anak, masuk ke Zainal Abidin, masuk mana-mana. Yang paling penting saya sampaikan selalu kepada keluarga talasemi bahwa karena memang darah talasemi itu udah jelas PRC yang dipakai. Pack red cell ya, darah bekal itu yang dipakai. Jadi anak-anak itu yang datang dari Nagaraya, datang dari PD, dari Aceh Utara, keluarganya bagusnya 1 hari sebelum berangkat ke Banda Aceh telepon ke PMI yang call center tadi. Besok si Polan mau saya bawa ke Banda Aceh. Telepon dulu 1 hari sebelum itu supaya kita ketika ada yang mendonorkan, kita panggil para pendonor, kita simpan darah itu untuk anak talasemi itu. Karena mereka udah jelas PRC yang dipakai. Kalau pasien lain belum jelas apa yang dipakai, apa trombosit atau PRC atau apa, kita belum jelas. Tapi mereka ada jelas PRC.